Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Silahkan kalian presensi terlebih dahulu. Presensi sudah Ibu tautkan di Google Classroom. Silahkan kalian membuka Google Classroom-nya. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya nanti pembelajaran kita sampai 60 menit ke depan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Untuk siang hari ini kita ice breaking dulu ya. Tono itu geleng-geleng ya, sedangkan kalau Tini angguk ya. Tono dan Tini adalah kakak beradik. Pada hari Minggu, Tono dan Tini diajak bapaknya ke kebun. Pembelajaran kita hari ini, kita masih melanjutkan materi yang kemarin, masih ada kaitannya dengan puisi, tetapi dengan materi yang berbeda. Nanti penilaian yang akan Ibu nilai, kalian satu penilaian sikap, yang kedua adalah spiritual, kemudian nilai keterampilan. Tulis sebuah puisi. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa kita akan belajar mengenai menulis puisi. Nanti Ibu akan menyampaikan langkah-langkah menulis puisi. Ya. Apa saja sih yang akan dituliskan dalam sebuah puisi? Harus ada unsur apa saja? Kompetensi dasarnya yaitu adalah keterampilan menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangun puisi. Ya, unsur pembangun puisi itu ada apa saja, Mbak? Kalian minggu kemarin sudah mempelajari ya? Dan masih ingat unsur apa saja yang kita pelajari pertemuan minggu lalu? Ada diksi, Iya. citraan, Iya. bahasa figuratif, Baik. rima, Iya. tema, perasaan, Baik. nada, dan amanat. Bagus, Mas Han masih ingat ada tema, ada diksi, ada citraan, ada amanat. Menurut Mbak Afifah, unsur-unsur pembangun puisi yang pertemuan minggu lalu apa? Diksi, imaji, Baik, bagus. Lanjut. rima, Ya, gaya bahasa, bagus. Lanjut. rasa, Nada. nada, Baik. amanat, Ya, bagus. Jadi tadi Mas Han sama Mbak Afifah masih ingat pembelajaran yang minggu lalu. Ibu yakin kalian semua juga masih mengingat unsur-unsur pembangun puisi yang dituliskan ada 3 indikator, tetapi nanti kita akan mempelajarinya hanya ada 2 ya Mbak. Bisa kalian cermati terlebih dahulu. Dari kode keterampilan tadi menulis sebuah puisi, nanti yang pertama kalian akan menentukan topik, kemudian yang kedua kalian akan menulis sebuah puisi. Nanti ketika kalian menentukan topik ya, kita akan berdiskusi untuk menentukan topik berdasarkan permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, nanti kalian mampu mempelajari menggunakan pendekatan saintifik dan model-model based learning dengan menjunjung tinggi nilai religius, teliti, jujur. Tadi Ibu juga sudah meminta kalian untuk presensi di Google Classroom, nanti Ibu akan mengecek. Kemudian berdasarkan unsur-unsur pembangun puisi yang kita pelajari minggu lalu, karena ini masih berkaitan, kita akan menulis puisi satu berdasarkan tema, penggunaan diksi, rima, dan majas. Setiap puisi itu harus ada tema, ya. Tema, kemudian judul, topik. Usahakan nanti kalian membuat judul itu yang menarik, Mbak. Kemudian diksi, pilihan kata, silakan kalian menulis puisi. Jangan menggunakan bahasa yang sudah kalian gunakan sehari-hari. Kemas penggunaan bahasa itu menjadi bahasa yang menarik. Kemudian ada rima, perulangan bunyi yang berselang. Kemudian yang terakhir ada majas. Tetapi ingat, dalam penulisan puisi tidak diperkenankan semuanya menggunakan kalimat yang bermajas. Karena orang awam itu pasti akan merasa kesulitan jika memahami puisi yang banyak. Hanya kita akan
akan diskusi menggunakan Google Jamboard, akan menampilkan lagi satu buah video tentang permasalahan yang terjadi selama pandemi COVID. Nanti kalian akan menuliskan permasalahan-permasalahan. Silahkan kalian tulis dulu di kertas sebelum nanti kita akan mendiskusikannya di Google Jamboard. Pada langkah ini, silahkan kalian menulis permasalahan-permasalahan yang ada. Sri Mulyani Indrawati menyatakan dampak penyebaran pandemi global COVID-19 tidak hanya dari sisi kesehatan, melainkan berdampak pada persoalan ekonomi sosial serta stabilitas keuangan. Dideklarasikannya COVID sebagai pandemi global dan kemudian penularannya lebih dari 12 negara di dunia, di mana semua negara melakukan langkah-langkah untuk melakukan containment, itu memberikan dampak kepada sisi sosial ekonomi dan stabilitas keuangan. Jadi bagi kita kemudian melihat bagaimana masalah isu kesehatan yang dalam dirinya sendiri juga sangat pelik, masih harus ditambah dengan masalah spillover atau implication-nya terhadap dampak ekonomi yang kemudian menimbulkan komplikasi yang harus kita lihat. Masalah COVID dengan masalah sosial dan masalah ekonomi keuangan. Karena semuanya memang saling berkait. Nah, ini adalah yang menggambarkan betapa komplikasi masalah kesehatan memang menjadi utama. Namun semua policy maker, semua pimpinan negara, semua pimpinan otoritas itu juga menghadapi pressure yang sama kuatnya sekarang, yaitu bahwa masyarakat menjadi unemployed. Mereka tidak ada aktivitas, mereka kemudian harus di rumah saja. Jadi komplikasinya sekarang sudah kemana-mana. Nah, inilah yang kemudian kita perlu untuk lihat, tidak boleh sepotong-sepotong. Ada banyak permasalahan nggak tadi? Banyak sekali permasalahannya. Jadi untuk sekarang kita akan berdiskusi menggunakan Google Jamboard. Nanti untuk linknya akan Ibu share di room chat di sini ya. Silakan dibuka room chatnya, Ibu membagikan linknya di sini, bisa langsung dimulai untuk diskusinya. Satu anak nanti bisa lebih dari satu menuliskan permasalahan. Semua permasalahan harus mengacu pada video yang sudah kalian saksikan tadi. Baik, masalah kesehatan, bagus. Kemudian ada ekonomi menjadi tidak stabil. Masyarakat harus beraktivitas di rumah. Penularan lebih dari 215 negara. Masalah komplikasi kesehatan berimbas di ekonomi dan sosial. Bagus. Dan bagus kalian sudah bisa menuliskan permasalahan-permasalahan yang ada saat pandemi COVID, terutama ketika tadi kalian melihat dan menyaksikan sebuah video, durasinya itu hanya 3 menit. Dari durasi 3 menit saja kalian bisa menuliskan banyak sekali permasalahan-permasalahan. Silahkan untuk saat ini kalian untuk melanjutkan menulis sebuah puisi dengan tema permasalahan yang sudah kalian tulis tadi. Bisa difahami? Bisa, Bu. Ya, silahkan kalian menulis sebuah puisi. Masih kurang dengan permasalahan tadi, kalian bisa searching, Mbak, bisa melihat di internet, bahkan bisa diskusi. Nanti ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di forum ini. Bisa tanya ke Ibu, bahkan juga bisa tanya ke temannya. Tapi Ibu minta untuk pengerjaan kali ini silahkan kameranya di-on-kan ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menulis puisi dikerjakan. Dan untuk lembar LKPD-nya, Ibu sudah mengunggah ya di Google Classroom. Ibu akan menayangkan video. Halo sahabat juara, ketemu lagi dengan Arena Lomba bersama saya Nani Muftihah. Berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat puisi. Tentukan tema. Ada yang mengalami kesulitan? Terus yang kedua, tentukan judul. Nah, Mbak, tadi kan ada yang menulis permasalahan tentang kesehatan ya. jadi kalau bikin judul itu yang singkat, padat, anti mainstream. Yang ketiga, tentukan suasananya. Nah, Ada kesulitan atau bahkan ada yang sudah selesai?
Sudah selesai, Bu. Yang sudah selesai Mbak Cahyaning Tias. Baik. Selanjutnya, gunakan majas. Selanjutnya, jujur dalam mengungkapkan gagasan. Han sudah selesai? Sudah. Sudah, Bu. Tadi sama Mbak Cahyaning Tias ya? Hasil karya sendiri kan? Iya, Bu. Bagus. Masih ada waktu 5 menit lagi. Itu aja, sahabat juara yang Baik, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Mbak Yulfa, sudah? Sudah. Sudah, Bu. Baik. Karena kalian sudah selesai menulisnya dan untuk hari ini karena tadi kalian sudah menentukan topik, yang kedua kalian sudah berdiskusi, kemudian kalian juga sudah menulis puisi, maka hasilnya silahkan diunggah, dikirim di Google Classroom. Kemudian selain itu kalian punya satu lagi kewajiban untuk mengunggahnya di akun Wattpad masing-masing. Baik, Ibu mau tanya nih sama Mbak Anggi. Tadi kan kita sudah belajar menulis puisi ya Mbak. Apa saja sih Mbak yang harus ada di dalam sebuah puisi itu? Tema. Baik, bagus. Kemudian majas, tapi jangan terlalu sering menggunakan majas ya. Bagus. Coba sekarang Mbak Yulfa. Apa Mbak? Ya, baik, bagus. Kemudian coba Mbak Nur Hidayatul Rohmah. Apa Mbak? Yang menarik, Gaya bahasa. kalian harus membuatnya lebih menarik itu apa? Judul. Judul. Jadi ketika kalian menulis itu harus memilih atau menggunakan judul yang menarik. Bisa difahami ya? Baik, kemudian itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kalian sudah menentukan topik, sudah berdiskusi, kemudian kalian juga sudah menulis puisi, nanti kalian tinggal mengunggahnya. Baik anak-anak, itu tadi yang Ibu sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas? Jadi untuk pertemuan minggu depan, kalian akan membacakan hasil karya puisi kalian. 1. Kemudian nanti yang kedua, kalian akan membuat penilaian antar teman. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri. Kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sikap doa, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Sekian dari Ibu. Ada salahnya mohon maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Dimanapun kalian berada, tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan keluar rumah jika itu tidak penting. Ya. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.